Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan. Karena ketika pengecer tidak boleh berjualan, tetapi sub pangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya sampai Kamu dari tadi saya ngomong, kamu nggak dengar ya? Memang ada-ada saja sih kelakuan netizen kita itu. Ya Allah, Pak Menteri Bahlil kok sampai diedit seperti itu, ya Allah ya Robbi. Langkah sih enggak, dipastikan semuanya akan teratur. Itu kata Pak Menteri Bahlil. Tapi pada faktanya saat ini masyarakat merasakan keresahan yang luar biasa gara-gara gas LPG 3 kilo yang saat ini langka di pasaran. Sebenarnya niat pemerintah sih bagus ya, tetapi kalau dari pandangan saya, pemerintah ini tidak mengkaji betul-betul atau tidak membuat survei secara benar-benar sehingga masyarakat akhirnya sulit untuk mendapatkan gas, harus membeli dari pangkalan. Sedangkan saya sendiri melihat di video-video TikTok yang begitu sangat viral, Masya Allah, mengantri begitu sangat panjang banget. Melihatnya saja sudah capek. Apalagi yang membeli sampai ngantri panjang berjam-jam. Ini sungguh sangat ironis. Dimana katanya Indonesia itu adalah negara dengan sumber daya alam melimpah. Semuanya itu punya. Dari mulai cadangan gasnya yang masih sangat terbesar di dunia, sumber nikelnya, sumber emasnya, sumber batu baranya, semuanya melimpah. Tetapi pada faktanya, kekayaan tersebut itu hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang ada di negara kita. Sedangkan kebanyakan masyarakatnya masih miskin. Ini bicara tentang fakta. Terserah kalian mau berbicara apa tentang saya, yang penting ini fakta. Ironisnya, masyarakat membeli gas saja begitu sangat kesulitan. Dan berikut inilah pernyataan Pak Menteri Bahlil. Langka sih enggak, tetapi pada faktanya masyarakat kita beli gas itu harus pakai KTP, harus pakai ini, harus pakai itu. Aduh. Kemudian Pak Bahlil juga mengatakan jangan beli banyak-banyak toh. Gasnya kecil Pak, gas LPG-nya cuma 3 kilo. Coba dibuat tongnya yang besar sedikit lagi, mungkin belinya satu-satu ya. Kita simak videonya. Kemarin sempat heboh Pak, ya ini kan ada yang KTP-nya diambil, difotoin. Nah itu gunanya apa sih Pak? Banyak pangkalan untuk yang kontrol, tidak untuk kontrol. Itu nanti didaftarkan gitu. Ya Pak? Jangan sampai, ya nanti daftar. Jangan sampai nanti gini. Kalau tidak menggunakan KTP, artinya kan disitulah letak yang bisa tidak tepat sasarannya. Orang sembarangan ngambil. Takutnya, khawatirnya itu disalahgunakan untuk pengoplosan atau lain sebagainya. Tapi dengan KTP diambil ada batasan 1 bulan 15 kan? 15 tabung per kepala rumah, wajar, normal lah. Barang nggak ada langka, saya jamin. Pangkalan. Nggak ada langka. Kuota yang dibatasi. Sama aja, nggak ada. Tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah. Mungkin bisa. Kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Ya Allah. Ini apa? Ini apa ya Allah? Ini apa? Lihat Pak Menteri, rakyat kita berebut gas. Mau beli gas saja sampai seperti ini. Masyarakat bawah, masyarakat kecil, Anda harusnya melihat seperti ini. Barang tidak ada yang langka, tapi faktanya di lapangan seperti ini. Lihat. Ini mungkin hanya terjadi di Indonesia. Beli gas sampai berebut seperti ini.
Masa iya tidak bisa menerapkan sistem kebijakan yang lebih baik? Dari dulu hingga sekarang permasalahan ini terus. Dari zaman presiden yang dulu hingga sampai saat ini seperti ini terus. Dan musim gas langka itu selalu tertentu. Mau menjelang puasa, mau menjelang lebaran, pasti terjadi seperti ini. Bang, ada tabung gas nggak? Ada. Isi formulir dulu. Oh, pakai formulir sih, Bang. Aku kan beli gas bukan lamar kerja. Sistemnya memang begitu, Bos. Inilah punya anak-anak, dicek dulu berkasnya ini bisa layak dapat atau tidak. Kalau begitu abang aja yang ngisiin formulirnya sekalian. KTP ada KTP? Ya ada, Bang, ada juga kartu keluarga nih, Bang. KTP enggak ada. Kakak ya ada ya, kakak. SKCK ada SKCK. SKCK apaan sih, Bang? Surat kelakuan baik. Kok pakai surat kelakuan baik? Emang aku jahat, Bang? Memang, siapa tahu kau salah gunakan. Pendidikan terakhir apa? SD 1/4, Bang. Ada. Akte kelahiran ada kan? Oh, ada, Bang. Punya penyakit riwayat jantung enggak, Bang? Aku pakai cek kesehatan segala, Bang. SOP-nya memang begitu, Bos. Oh, nggak ada, Bang. Pekerjaan apa pekerjaan? Kalau honorer enggak usah ya, apalagi pakai BPJS ya. Aku tuh pedagang Aduh. kecil, Bang, bukan ibu pegawai timah yang nyela honorer. Iya, lengkap ya berkasnya, Bang ya. Bang, aku utang dulu ya. Loh, kok ngutang dulu, Mas? Menteri Bahlil memakan korban. Seorang nenek-nenek meninggal ketika antri gas LPG. Parahnya lagi, kebijakan yang diambil oleh Menteri Bahlil itu bukan perintah dari Presiden Prabowo. Terus perintah siapa? Inilah yang harus diwaspadai oleh Presiden Prabowo. Ulah dari para menteri titipan. Ada dua teori yang mengiringi Menteri titipan. kehebohan kebijakan yang diambil oleh Menteri Bahlil yang beredar di masyarakat. Teori yang pertama adalah Menteri Bahlil sengaja melakukan ini untuk menutupi berita mengenai pagar laut. Kebijakan gas LPG 3 kg ini untuk mengalihkan opini masyarakat dari menyoroti pagar laut yang dilakukan oleh para oligarki. Teori yang kedua, Menteri Bahlil yang diyakini oleh banyak orang kalangan masyarakat merupakan titipan Mulyono sengaja berbuat demikian untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo, dan arahnya bisa ditebak. Saya yakin Pak Prabowo paham ini, menyadari ini, dan masyarakat sudah seharusnya juga berhati-hati terhadap ulah-ulah para menteri titipan. Apakah ini betul? Buat Bapak Bahlil, sebenarnya saya tahu sih Pak, ya maksud dan tujuannya itu bagus itu ya, supaya gas ini subsidinya tepat sasaran ya, terus harga di penjual itu nggak melebihi batas atas itu, nggak ada oknum-oknum yang memanfaatkan gas LPG 3 kg ini gitu ya. Contohnya kemarin tuh yang dipakai buat kampanye gitu ya Pak ya, ngerti tujuannya bagus gitu. Cuman masalahnya Pak ya, penerapannya, pelaksanaannya itu kurang tepat. Pertama, kurangnya sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Ini terlalu mendadak gitu ya Pak ya, terlalu mendadak, dak-dik-duk langsung gitu ya. Terus Bapak juga kagak melihat data gitu, berapa banyak nih agen resmi yang bisa menjual gas LPG itu gitu. Apakah bisa mengakomodir nih penjualan gas itu? Itu kagak dilihat Pak, asal aja gitu jebret gitu. Akhirnya apa? Pada ngantri itu di mana-mana, bahkan ada yang sampai meninggal. Itu Pak, ya, terlalu terburu-buru. Ngerti maksudnya bagus tujuannya tuh bagus gitu. Cuman yang lain kali kalau mau menerapkan kebijakan seperti ini lagi ya Pak ya, dipikirin lagi Pak ya. Dikasih sosialisasi tuh pada masyarakat. Ini bisa kok dilaksanakan misalnya buat tahun depan gitu ya. Jadi ini masyarakat udah siap-siap nih. Orang-orang atau warung-warung yang pengen jualan gas gitu bisa daftar dulu gitu. Jadi bukan asal dar-der aja gitu ya Pak Bahlil.
Berbagai spekulasi muncul. Netizen mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengungkapkan, ada yang berpandangan seolah-olah ini pengalihan isu soal pagar laut. Kemudian saya sebagai netizen juga agak terkejut melihat berita ini. Dan anehnya, secara mengejutkan tiba-tiba ada program seperti ini, gas LPG 3 kilo. Kemudian tidak boleh dijual ke warung-warung terdekat. Dan saya juga melihat beberapa statement atau beberapa komentar dari menteri, katanya Pak Bahlil itu belum berkomunikasi dengan presiden lah, apalah, kayak saling lempar gitu loh. Enggak lewat persetujuan yang resmi. Ya mudah-mudahan ini bukan pengalihan isu. Kemudian membeli gas LPG 3 kilo saja kok harus pakai KTP. Ini kan ya sangat miris. Kok begitu sangat-sangat rumit. Mungkin hanya ada di Indonesia saja. Di negara tetangga lainnya, di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, mungkin tidak seperti di Indonesia. Yang katanya sumber daya alamnya melimpah, tetapi masyarakatnya beli gas saja sampai dibuat susah. Kemudian Pak Menteri Bahlil juga memberikan statement. Langka sih enggak. Iya langka enggak Pak, tapi faktanya masyarakat membeli sampai antri panjang. Kebijakannya sih bagus ya. Niatnya ingin subsidi tepat sasaran. Masa iya sih pemerintah tidak bisa membuat sistem program yang tidak menyusahkan masyarakat? Lihat, masyarakat mau masak saja dipersulit. Kemudian yang buat saya tidak puas hati ya, kenapa gas bersubsidi itu bertuliskan untuk masyarakat miskin? Harusnya pemerintah itu malu gitu loh. Kenapa masyarakat Indonesia itu bisa miskin? Pikirkan. Untuk Anda-Anda yang mungkin saat ini sebagai seorang pejabat di kementerian apa, pikir ya. Pikir, kenapa masyarakat kita bisa miskin? Siapa sih yang memberi ide gas untuk masyarakat miskin? Ya Allah ya Robbi. Padahal gas ini hampir seluruh masyarakat Indonesia itu memakainya. Dan subsidi itu ya wajar. Hasil daripada sumber daya alam Indonesia kembali ke masyarakat kita gitu loh. Kembali ke rakyat. Bukan hanya sumber daya alam kita yang melimpah, tapi dinikmati segelintir orang-orang yang ada di Indonesia. Sedangkan kalangan masyarakat di Indonesia masih di bawah garis kemiskinan, terutama di kampung-kampung pedalaman. Coba Pak Bahlil sosialisasi di kampung-kampung pedalaman. Kira-kira ada nggak pangkalan gas banyak? Nggak ada. Bahkan tempat saya saja untuk pergi ke pangkalan gas itu harus 45 menit. Bayangkan Pak Bahlil. Kemudian ketika wartawan menanyakan tentang kebijakan gas LPG ini, justru Pak Bahlil makin ngegas. Langka sih enggak. Pada faktanya langka Pak, langka. Kita simak video berikutnya. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru. Pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat, agar uang negara yang subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Jangan ditikung di belakang. Itu loh maksudnya. Kalau untuk kondisi Pak, ketika pengecer tidak boleh berjualan, tetapi subpangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya kamu dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar. Pengencer itu ngegas menjadi subpangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi subpangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian. Dan saya pun sangat-sangat heran. Heran sekali di Indonesia itu.
Dulu-dulunya itu ngapain aja kerja selama bertahun-tahun. Kok bisa-bisanya masalah tentang gas ini kok nggak bisa berjalan secara lancar. Dari dulu ngapain aja. Bu Sri Mulyaninya juga kaget. Kaget saya, gas LPG ternyata di pasaran bisa sampai 20.000. Kaget gitu. Kok apa ya, menjadi kebiasaan para pejabat-pejabat yang ada di negara kita ya. Sedikit-sedikit kaget. Kemudian kalau ganti presiden, sedikit-sedikit ganti aturan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Memang hidup di negara kita itu harus penuh kesabaran. Pak Bahlil ditanya wartawan, ngegas. Kamu dari tadi nggak dengar ya? Itu nggak boleh. Kamu itu Pak Menteri, harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Nggak boleh ngegas. Nggak boleh ngegas seperti itu. Beri penjelasan yang bijak untuk para wartawan. Mereka juga ingin memberikan informasi yang sebenarnya untuk masyarakat. Dan pada faktanya di lapangan, masyarakat dibuat resah soal gas. Ini sangat disayangkan ya, apabila negara kita tercinta yang konon katanya sumber daya alamnya melimpah. Tapi pada faktanya masyarakat kita cari gas saja kesulitan. Ini sangat disayangkan. Kenapa kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat kurang memihak kepada masyarakat kita? Kenapa yang korupsi itu hukumannya ringan? Kenapa? Harusnya para korupsi itu dihukum seberat-beratnya. Rampas hartanya semua, nanti hasilnya dibagikan ke masyarakat ataupun dibuat pabrik untuk bisa masyarakat mendapat lapangan pekerjaan. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan channelnya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia bersih dari segala korupsi. Dan semoga permasalahan gas yang hampir setiap tahun terjadi ini bisa terselesaikan. Sebenarnya itu pemainnya adalah orang dalam sih. Kenapa? Kadang-kadang gas langka, kemudian nanti langkanya itu pada saat musim-musim tertentu. Saya ini hidup di Indonesia loh. Hidup di Indonesia itu memang kadang-kadang aneh ya kan. Masa gas langka di saat musim tertentu? Pasti teman-teman juga merasakan kan. Tiba-tiba gas langka. Aneh memang. Kalau di beritanya, Indonesia itu cadangan gasnya itu melimpah. Tapi faktanya tidak sesuai di lapangan.